Pemirsa, dua pembalap liar bertabrakan saat mencoba kabur dari razia di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam razia, petugas menyita puluhan sepeda motor karena terbukti melanggar lalu lintas. Kedua pembalap liar ini bertabrakan saat berusaha kabur dari razia balap liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Dua pemuda ini mengaku panik dan ketakutan melihat petugas datang hingga nekat kabur dan bertabrakan. Enggak, Pak, kaget aja gitu. Oh, kaget. Terus itu bisa nabrak gimana? Oh, langsung putar balik gitu ya? Ini yang nabrak teman juga apa gimana, bro? Temen, Pak, surat-surat tadi, cuman di rumah, nggak bawa SIM. Di rumah nggak bawa SIM juga. Nggak pakai helm juga? Kagak. Razia digelar untuk mengantisipasi balap liar yang sering dilakukan di kawasan Monas setiap akhir pekan. Petugas menyasar pengendara yang tidak memiliki kelengkapan dokumen berkendara dan menggunakan knalpot bising. Setidaknya 50 motor dan pemiliknya diamankan petugas. Pelanggaran-pelanggaran masyarakat melanggar aturan-aturan lalu lintas. Contohnya seperti mengendarai kendaraan roda 2 tidak memakai helm dan berboncengan 3. Lanjut, banyak yang tidak membawa surat-surat. Kemudian dia adalah menggunakan knalpot yang tidak standarisasi. Motor yang disita petugas diamankan di pos lantas Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kendaraan ini baru bisa ditebus pemiliknya jika surat-surat kendaraannya lengkap. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pembubaran kerumunan di Taman Jajan di Kabupaten Tangerang diwarnai protes pemilik warung. Pemilik warung merasa dirugikan lantaran pengunjung yang dibubarkan polisi belum bayar pesanan. Satgas COVID-19 Polsek Pagedangan bubarkan kerumunan pengunjung Taman Jajan di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain terjadi kerumunan, pembubaran dilakukan lantaran sejumlah pengunjung terpantau melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pedagang mengaku keberatan dengan pembubaran paksa pengunjung tanpa memberi waktu pengunjung menyelesaikan pembayaran makanan dan minuman yang dipesan. Yang bayar, Pak? Ya? Belum ada yang bayar, belum? Belum. Oh. Pesan bayar kan, dikirim baru duit. Kalau kita minta duit dulu kan nggak etis, Bung. Terus maunya Bapaknya apa nih? Ya maunya saya minta pertanggungjawaban kayak gini gimana. Kalau sudah dibuka, orang pada udah pesan, ditukar-tukar pergi. Ini sudah sering begini. Cuma kami klimaks ini, anti klimaks ya. Saya setiap begitu selalu bertugas, nggak ada kerjasama yang baik. Ya, kami merasa dirugikan terus. Akhirnya protes pemilik warung ini reda setelah Satgas COVID-19 Polsek Pagedangan bertanggung jawab dengan membayar semua pesanan makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu masih nekat berkerumun melewati batas jam malam di masa PPKM level 3. Ratusan pengunjung pusat kuliner Kemayoran, Jakarta Pusat dibubarkan paksa petugas gabungan. Kedatangan petugas 3 pilar ke sebuah pusat kuliner malam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat sontak membuat para pengunjung panik. Tak ingin terjaring, para pengunjung yang didominasi kaum remaja langsung bergegas meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Banyaknya jumlah pengunjung yang tumpah ruah membuat kepadatan terjadi di sepanjang jalur menuju pintu keluar. Meski membiarkan para pengunjung pergi, namun petugas menghimbau agar mereka langsung kembali pulang ke rumah masing-masing. Selain melanggar jam malam di masa PPKM level 3, pembubaran paksa dilakukan lantaran berjubelnya pengunjung telah mengabaikan aturan jaga jarak, serta banyak di antara mereka yang tak memakai masker. Nah, memang mereka setiap kali kita lakukan himbauan masih banyak yang kerumunan dan banyak mereka di antara yang tidak menggunakan masker. Nah, pada kesempatan itu kami selalu membagikan masker kepada warga ataupun masyarakat yang datang di TTS tersebut. Meski hanya memberikan sanksi teguran, namun petugas mengancam akan melakukan penyegelan jika masih ada pelaku usaha yang membandel beroperasi melewati batas jam malam.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di masa penerapan PPKM level 3 DKI Jakarta, antusias masyarakat mengunjungi tempat wisata pada akhir pekan kemarin masih tinggi. Sejumlah tempat wisata menaikkan batas jumlah pengunjung dari 25 menjadi 50%. Di tengah tingginya angka penularan COVID-19 varian Omikron, sejumlah tempat wisata ibu kota masih banyak dikunjungi warga. Salah satunya di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Minggu sore masih banyak warga yang sekedar berjalan-jalan bersama keluarga atau teman. Sekarang sih jarang sih ya, ini baru kali ini kali ya, udah hampir 3 bulan, 4 bulanan sih. Cuma kan di dalam terlalu padat sih orang ya, jadinya kita ngehindarin yang ini aja lah gitu, biar kesehatan juga. Kalau ke Kota Tua kebetulan lewat dan hari Minggu juga, jadi sekalian mampir. Sebetulnya sering kesini Pak? Enggak juga sih, paling kalau ada momen-momen tertentu aja, misalnya ngajak teman jalan ke sini kayak gitu. Pengelola menerapkan pembatasan pengunjung 50% dari batas maksimum dan jam operasional hanya sampai pukul 6 sore. Sementara di Taman Impian Jaya Ancol, pengelola menaikkan pembatasan jumlah pengunjung dari 25% menjadi 50% sesuai instruksi pemerintah. Selain itu, aturan ganjil genap kendaraan juga ditiadakan. Pengunjung yang diperbolehkan masuk hanya yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi saat memasuki pintu gerbang. Berbeda di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana pengelola masih memberlakukan kapasitas maksimal pengunjung 25%. Jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan turun 37% dibandingkan pekan lalu dan pengunjung didominasi rombongan keluarga. Sementara itu, regulasi ganjil genap kini tak lagi diberlakukan di kawasan menuju Ragunan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Intelijen Negara Daerah Banten kembali menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi massal ini digelar secara serentak di 3 wilayah, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Kabinda Banten, Brigjen Pol Hilman menargetkan vaksinasi sepanjang bulan Februari 2022 sebanyak 149.000 jiwa. Target vaksinasi terdiri dari anak usia 6 hingga 11 tahun, pelayan publik, lansia, dan umum. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan mendirikan sentra vaksinasi, salah satunya di Pusat Perbelanjaan Cubic BSD City di Kabupaten Tangerang. Sejumlah anak dan lansia yang mengikuti vaksinasi di Cubic BSD City mencapai 1.000 jiwa. Dengan pemberian vaksin dosis pertama dan kedua untuk anak, serta dosis ketiga atau booster bagi lansia. Kabinda bersama Sinar Maslen terus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi, khususnya bagi anak yang kembali melakukan pembelajaran tatap muka serta lansia yang rentan paparan virus. Puluhan warga di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara menggelar aksi damai menolak pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara di sekitar permukiman mereka. Aksi diwarnai dengan menggelar long march serta penandatanganan petisi penolakan pembangunan. Aksi damai digelar di depan lokasi lahan yang akan dijadikan tempat fasilitas pengelolaan sampah antara di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Minggu pagi. Dalam tuntutannya, warga menolak pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara yang lokasinya dekat pemukiman mereka. Warga beralasan pembangunan pabrik sampah tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan warga. Dalam aksi ini, warga juga menandatangani petisi penolakan di sebuah spanduk besar. Peruntukan dan zonasi di situ itu bukan pabrik, apalagi pabrik sampah. Menolak tegas berdirinya pabrik sampah di sekitar rumah kita.
Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara di daerah Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Pembangunan pabrik sampah dilakukan sebagai salah satu solusi bagi persoalan sampah di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati ini mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video yang mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sudah 2 tahun membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangku Desa. Namun, Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember 2021 lalu. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa, Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Polisi pun menanggapi video viral tersebut. Kapolres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya kubu Desa Citemu Supriyadi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si kubu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlangsung selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Itu, ya. Dan kita penyidikan menerima informasi itu kan dari Ketua BPD Desa Citemu. Sementara pihak Bamus Desa kecewa dengan tindakan polisi karena dinilai tidak benar dalam menangani kasus ini. Langkah intinya saya sudah dikasih tahu penyidik dan penyidik pun beberapa kali yang menunjukkan satu surat ke saya. Terus kedua juga sering bertemu dengan saya, gimana sih Pak? Katanya aman. Sekarang mau jadinya begini, iya Mas, gimana Mas? Saya petunjuk dari jaksa. Akibat kasus ini, Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, kedua anak Nur Hayati kini harus dirawat oleh tetangganya karena sang suami tidak bisa pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kartu peserta BPJS Kesehatan kini menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Selain mengurus SIM dan STNK, kepesertaan BPJS Kesehatan juga akan menjadi syarat jual beli tanah hingga umroh dan haji. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang ditekan Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan tersebut, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan. Mulai dari mengurus SIM, STNK, dan SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Artinya kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024 mendatang. Sementara pada tahun lalu, jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. Tim Liputan iNews melaporkan.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendesak pemerintah untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang jaminan hari tua karena dinilai menghalangi pekerja mendapatkan haknya. Serikat pekerja mengancam akan terus turun ke jalan sampai aspirasi mereka didengarkan. Usai memperingati hari jadinya ke-49 di Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menegaskan sikapnya menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang jaminan hari tua atau JHT. Aturan memaksa pekerja hanya bisa mencairkan JHT di usia 56 tahun ini dinilai menghalangi pekerja mendapatkan haknya. Karena Permenaker tersebut dinilai cacat hukum, KSPSI mengancam akan terus berunjuk rasa apabila pemerintah tidak merespon tuntutan mereka. Ratusan relawan Laskar Ganjar Puan melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan baliho besar dan bendera bergambar Ganjar Pranowo dan Puan Maharani pun bertebaran di sepanjang jalan protokol di Kota Bekasi. Bertempat di Gedung Girsang, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan relawan Laskar Ganjar Puan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024. Dalam deklarasi dukungan ini, hadir Dewan Pembina dan Ketua Umum Laskar Ganjar Puan, serta 27 Ketua Laskar Ganjar Puan se-Jawa Barat. Meski hubungan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani ramai dikabarkan kurang harmonis, namun tidak menyurutkan masa untuk menggandengkan kedua kader Partai PDIP ini untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Para relawan Laskar Ganjar Puan ini menilai keduanya sangat cocok untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 karena keduanya merupakan kader ideologi Bung Karno. Terlebih Partai PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu 2019. Selain melakukan deklarasi dukungan, Laskar Ganjar Puan juga melakukan santunan kepada ratusan anak yatim dan beasiswa pendidikan ke jenjang sarjana bagi anak-anak yang tidak mampu. Jadi kita melihat Pak Ganjar sama Ibu Puan ini adalah sosok yang mampu untuk meneruskan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Kita relawan Laskar Ganjar Puan ini tidak hanya sekedar deklarasi, tapi kita juga membentuk pengurus-pengurus di tingkat kecamatan-kecamatan dan tingkat kelurahan. Sementara itu, baliho besar berukuran 6 x 12 meter dan bendera bergambar Ganjar Puan dan Insinyur Soekarno bertebaran di sepanjang jalan protokol di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo masuk dalam 40 tokoh muda di bawah 40 tahun yang memberi perubahan bagi Indonesia oleh majalah Fortune Indonesia. Dalam tajuk utamanya, majalah Fortune menilai Angela merupakan sosok muda berkarakter yang mampu memberikan warna dan perubahan dalam kepemimpinannya baik di pemerintahan maupun di swasta. Majalah Fortune Indonesia menobatkan Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo masuk dalam bawah 40 tahun yang mampu memberi perubahan bagi Indonesia. Angela merupakan wakil menteri perempuan pertama, tokoh muda yang juga menjabat sebagai ketua DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini juga dikenal sebagai anggota kabinet Indonesia Maju termuda di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Majalah Fortune menilai jalur pengabdian mengantarkan Angela yang sudah belasan tahun berkecimpung di industri media dan kreatif masuk ke jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menerima mandat dari Presiden Joko Widodo di usia 32 tahun, Angela harus memikul tanggung jawab besar yang harus dikerjakan, yakni membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah terdampak pandemi COVID-19, serta membantu mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif agar semakin berkembang. Majalah Fortune memilih 40 tokoh muda di bawah 40 tahun kepada mereka yang memberi manfaat bagi sesama dan menginspirasi setidaknya untuk 2 tahun terakhir.
Terdapat 200 kandidat sebelum akhirnya mengerucut menjadi 40 nama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membantu pengobatan seorang anak yang menderita tumor kaki. Sebelumnya permintaan ini disampaikan ke Kapolri melalui video dan viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjenguk Sinta Aulia penderita tumor kaki yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kapolri memastikan kesembuhan Sinta dengan menekankan Rumah Sakit Polri. Kapolri berharap Sinta segera sembuh dari penyakitnya dan dapat menggapai cita-citanya sebagai polwan. Semangat, biar cepat sehat, biar cepat sembuh ya. Ya, dah. Ayah Sinta, Muhlisin juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada anak pertamanya ini. Sebelumnya, Sinta Aulia melalui video meminta Kapolri untuk membantu kesembuhan penyakit tumor kakinya. Apa yang Mbak Sinta inginkan? Pengen sembuh, Pak. Pengen kesana. Oke. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral dan direspon langsung oleh Kapolri. Di hari yang sama, Sinta langsung dibawa ke Jakarta melalui helikopter untuk berobat hingga sembuh. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi di depan gedung Parlemen Nepal. Ini sebagai akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.